Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Hormat loh Pak Prabowo, hormat loh. Saking respectnya Kelihatannya beliau. setelah ini jatahnya Saling. Pak Prabowo. Jatahnya Pak Prabowo guys. Waduh, bener sih sekarang Pak Prabowo yang jadi presiden Pak. Bener banget. Aduh nggak salah lah Pak. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dimainkan harganya, dihajar di WTO, macam-macam. Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat Bang, itu Pak Prabowo. Wow. Dan kalau dia tidak menjamin pasukannya bahwa kita harus tutup mata untuk hilirisasi sebagai syarat dan fondasi bagi kemajuan, nggak bisa kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah ini adalah mungkin salah satu kisah persahabatan antara Pak Jokowi serta Pak Prabowo teman-temannya. Dan seperti apa cita-cita dan keinginan mereka untuk bangsa Indonesia ke depan. Seperti apa keinginan mereka untuk Indonesia bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ya mungkin mirip-mirip lah cita-cita Pak Soekarno teman-temannya. Yang ingin semua alam ini diolah di Indonesia, tidak diolah di luar negeri. Karena selama ini kalau kita lihat ya, kita menjual bahan mentah kita dengan harga yang murah keluar. Kemudian setelah jadi kita beli dengan harga yang mahal teman-teman. Ini yang tidak diinginkan oleh Prabowo dan Jokowi. Dan tentu tantangannya sangat banyak. Seperti apa tantangannya dan seperti apa kisahnya, berikut videonya. Strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Diadu ke WTO. Diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Wah, Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. wah keren banget. Supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin bertanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan menurut saya. Keren, Kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar. Hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa semua banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat dan lembaga pengkajian mengatakan
bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10 Ush. dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi kelima di dunia atau Amin, keempat. amin Pak. Wujudkan Pak. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima UMR, kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Mantap. Ternyata kuncinya hilirisasi teman-teman ya. Kita harus bisa mengolah seluruh bahan-bahan mentah kita sendiri. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal ya. Seperti cita-cita Soekarno teman-teman. Soekarno itu nggak mau hasil bumi kita itu diolah dari orang luar. Soekarno tuh pengen agar seluruh bahan mentah kita, alam kita itu diolah oleh kita sendiri teman-teman. Karena kalau udah jadi terus kita jual itu udah mahal. Kalau kita hanya jual bahan mentah itu murah teman-teman. Dan kalau kita butuh bahan jadinya, kita beli dengan harga yang mahal, kan kita ya rugi cuy. Dan inilah cita-cita Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka ingin mengembalikan hitoh mungkin ya, hitoh Indonesia seperti di zaman Soekarno. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri teman-teman. Kita harus mengolah bahan mentah kita sendiri. Kita harus mengolah hasil alam kita sendiri teman-teman. Dan tantangannya sangat banyak ternyata ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap dimensi-dimensi dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertempur di 2 Pilpres 2019-2014 itu Bang. Jadi misalnya hilirisasi itu Bang ya. Ini kita bicara global economy ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu. Banyak sekali diganggu. Karena ini kan macam watak VOC Bang. Orang pengen cuma datang ke Indonesia, ngeruk sumber daya alam. Sumber daya alam itu dikeruk dan nanti dia bikin lubang-lubang di tanah bangsa kita. Habis itu rakyat dibiarkan miskin. Seperti teori kolonialisme kuno itu. Ya, atau kapitalisme kolonial itu. Atau Jadi kalau istilah Bung Karno itu kapitalisme rakus. Kapitalisme rakus ya. Itu istilah Bung Ya apa namanya dirty greedy capitalism ya. Jadi teorinya itu 3, daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Banyak yang ganggu. Karena basis dari industrialisasi kan begitu ekonomi itu kan Bang. Kita dari sumber daya alam, lalu kemudian manufaktur dasar, manufaktur yang lebih modern, negara teknologi, ya kan, negara keuangan atau finance, kemudian jasa, baru consumption. Itu kan gradasi dari perekonomian. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dimainkan harganya, dihajar di WTO, macam-macam. Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat Bang, itu Pak Prabowo. Dan kalau dia tidak menjamin pasukannya bahwa kita harus tutup mata untuk hilirisasi sebagai syarat dan fondasi bagi kemajuan, nggak bisa kejadian. Sekarang kita sudah kirim sinyal ke seluruh dunia, enough is enough. Indonesia nggak bakalan lagi menjadi tempat lu ngerambil sumber daya alam, ngerampok hasil alam dan tidak diolah di sini. Nggak bakalan lagi. Orang udah tahu itu. Dan itu tantangan besar
yang tidak terungkap dalam Pilpres ini, Bang. Tapi di belakang layar ada yang bekerja supaya industrialisasi dan hilirisasi tidak diteruskan. Ya. Nah, inilah mungkin teman-teman salah satu kisah persahabatan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, teman-teman. Saling mendukung, saling melindungi karena punya cita-cita bersama untuk bangsa dan negara. Mereka ingin negara ini menjadi negara yang kaya, negara yang sejahtera, tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang memiliki gaji rendah, semua harus berpenghasilan memadai. Inilah yang harus kita dukung, yang harus kita kawal agar Indonesia bisa menjadi negara emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Semoga kita semua selalu sehat dan Indonesia semakin sejahtera, baik, semakin kaya ke depannya di tangan pemimpin-pemimpin hebat kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.